Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, nikmat dan karunia-Nya pada bulan Ramadan ini. Semoga puasa kita di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala terima dan menjadi amal kebaikan buat kita. Khairukum man ta'amal Quran fa'allamah, yaitu selalu membaca Al-Qur'an ya. Man qama Ramadan imanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena Allah di bulan Ramadan dan mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini materi pelajaran kita adalah sejarah Indonesia. Temanya adalah masuknya Islam di Indonesia. Sejarah Islam di Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas teori sejarah Islam pertama kali masuk ke Indonesia, kemudian proses penyebaran Islam di Indonesia, kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara atau di Indonesia, kemudian peran Wali Songo dalam penyebaran Islam, peninggalan peradaban Islam di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah teori yang kita tahu bahwa pertama kali Islam masuk di Indonesia itu ada tiga teori. Yang pertama, Islam itu dibawa dari Gujarat. Yang kedua, bahwa teori Islam itu dibawa dari Mekah ya. Kemudian teori yang terakhir, teori yang Islam berasal dari Persia. Kan kita buka satu-satu mengenai teori Gujarat dan teori Mekah. Nah, dalam teori Gujarat, teori ini mengumumkan bahwa Islam pertama kali masuk di Indonesia itu dibawa oleh orang-orang Gujarat ini. Gujarat itu tepatnya di India, ya, berdekatan dengan Laut Arab. Kemudian, menurut orang-orang yang bermazhab Syafi'i, telah bermukim di Gujarat di Malabar sejak awal Hijriyah abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam di Indonesia menurut Pijanabel bukanlah dari orang Arab langsung ya, melainkan pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat yang kemudian berdagang di Indonesia. Nah, teori yang kedua, teori yang berasal dari Mekah. Nah, teori Mekah ini diungkapkan oleh seorang sastrawan, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah. Beliau berpendapat bahwa Islam masuk di Indonesia itu dibawa oleh orang-orang Arab ya, langsung dari Arab. Kemudian selain berdagang, mereka juga mengirimkan dai-dainya yang berasal dari Arab ke Indonesia. Teori yang ketiga, teori Persia. Jadi Persia itu sekarang terletak di Iran ya. Kenapa? Itu karena kesamaan budaya yang ada di Indonesia dan juga ada yang ada di Persia pada waktu itu. Adanya hari raya peringatan 10 Muharram atau Asyura ya, sebagai hari suci kaum Syiah, dan kematian Husain bin Ali cucu Nabi Muhammad SAW. Jadi ini di beberapa daerah masih ada ya orang yang kemudian mengklaim dirinya seorang pengikut Syiah, padahal Syiah itu sesat ya yang di Iran itu. Jadi tidak boleh kita ikuti orang-orang Syiah. Bagaimana proses penyebaran Islam di Indonesia? Yang pertama, prosesnya melalui perdagangan ya. Kemudian proses melalui perkawinan, proses melalui dakwah, proses melalui pendidikan, proses melalui seni budaya, proses melalui tasawuf. Ya jelas kalau proses melalui perdagangan adanya seorang yang berasal dari Arab atau Gujarat melakukan perdagangan, kemudian kontak langsung dengan
penduduk asli Indonesia, maka terjadilah transformasi informasi mengenai agama Islam. Kemudian proses melalui perkawinan, ya tentu proses melalui perkawinan ini merupakan faktor yang cukup besar juga ya. Dan yang paling besar adalah proses melalui dakwah. Adanya dai-dai atau syekh yang berasal dari Arab yang kemudian memang khusus ya menyebarkan agama Islam di Nusantara. Seperti contohnya adalah Wali Songo dan para ulama-ulama lainnya. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jadi kerajaan pertama kali yang menganut agama Islam adalah kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai ini didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh. Letak kerajaan Samudra Pasai itu berada di Aceh Utara, tempatnya di Kabupaten Lok Semawe. Ya. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh yang pertama kali di Indonesia yang beragama Islam. Dalam sejarah Islam, masuk kerajaan ini berkaitan pada abad ke-12 Masehi. Jadi kekuasaan Aceh ya itu sangat banyak ya, dari mulai seluruh pulau Sumatera selain Lampung dan Lembang ya. Jadi kalau Padang sampai ke ujung Aceh itu semuanya memiliki kekuasaannya Samudra Pasai. Kemudian kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1914 dan didirikan oleh Sultan Ibrahim. Kerajaan ini mencakup daerah bekas kerajaan Samudra Pasai dan Aceh Besar. Agama Islam sendiri sudah masuk ke kerajaan ini dari abad ke-12 Masehi. Kemudian kerajaan pertama kali yang menganut Islam di Pulau Jawa yaitu Kerajaan Demak. Yang pertama kali Kerajaan Demak ini dipimpin oleh Raden Patah dan berdiri pada tahun 1478, memiliki daerah kekuasaan di daerah Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Islam dipercaya telah ada sejak kepemimpinan Patah, yakni tahun 1478. Jadi sebagai informasi bahwa Raden Patah ini merupakan keturunan dari Raja Majapahit ya, Raden Brawijaya V kalau salah itu. Kemudian dia menganut agama Islam yang kemudian mendirikan sebuah kerajaan atau kesultanan di Demak, Bintoro, daerah Jawa Tengah di pesisir ya. Daerahnya sangat luas ya. Seluruh Jawa dikuasai oleh Kerajaan Demak selain Pasuruan dan Kerajaan Belambangan yang selainnya mampu dikuasai oleh Kerajaan Demak. Yang ketiga, pasca berakhirnya kekuasaannya Kesultanan Demak, berdirilah Kerajaan Islam Pajang. Nah ini kita cukup familiar dengan tokoh namanya Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya pada tahun 1568. Daerah kekuasaan sendiri melingkup daerah bekas Kerajaan Demak dan sebagian daerah Jawa Tengah. Kerajaan ini sendiri memeluk Islam sejak tahun 1478. Jadi kerajaan Islam Pajang itu sebenarnya masih ada silsilah dengan Kerajaan Demak ya. Karena apa? Karena Sultan Hadiwijaya itu merupakan anak menantu dari kerajaan raja terakhir Kesultanan Demak ya. Karena terjadi prahara, akhirnya Kesultanan Demak itu dipindah ke Kerajaan Pajang yang berada di Solo. Kekuasaannya ya banyak sekali ya. Ya bekas jajahannya Kerajaan Demak itu tadi kemudian menjadi kekuasaannya Kerajaan Pajang. Nah, jadi Jaka Tingkir Sultan Hadiwijaya ini punya anak namanya Sutawijaya atau Sutawijaya. Nah, ini nama anak angkat ya. Kemudian mendirikan sebuah kerajaan ya, kesultanan yaitu yang terkenal dengan Mataram yang menganut agama Islam, tempatnya di Jogja.
Ya, sampai sekarang Mataram itu kemudian menjadi Hamengkubuwono dan Pakubuwana. Dan kemudian kerajaan Islam di Jawa Barat ada Cirebon dan kerajaan Islam Banten. Kemudian di Banjarmasin juga ada kerajaan Tanjung Pura juga ada. Kemudian di Ternate kerajaan Islam Tidore, kerajaan Islam di Makassar. Nah, jadi dari beberapa hal di atas itu merupakan peran bagaimana seorang penguasa wilayah itu merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam penyebaran agama Islam ya. Kerajaan-kerajaan tersebut yang bercorak agama Islam yang kemudian sampai kita nikmati pada saat ini adalah peran dari para pemimpin-pemimpin yang kemudian memeluk agama Islam dan juga para dai ya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Kalian mungkin sudah tahu ya bahwa peran Wali Songo dalam penyebaran Islam itu ada banyak sekali. Kalian mengenal Sunan Gresik ya, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, ini sejarah Wali Songo sendiri itu sangat berkaitan dengan penyebaran dakwah Islamiyah di tanah Jawa. Walaupun sejarahnya sangat singkat, tapi pengaruhnya dapat kita rasakan sampai sekarang ini ya. Dengan didukung penuh oleh Kesultanan Demak Bintoro, agama Islam kemudian dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa, mulai dari perkotaan, pedesaan, pegunungan, dan beberapa peran mereka dalam penyebaran agama Islam. Yang pertama, sebagai pelopor penyebar luasan agama Islam kepada masyarakat, sebagai pembela dan pengembang agama Islam di masa hidupnya, sebagai orang-orang yang ahli di bidang agama Islam, sebagai penasihat raja dalam mempermudah penyebaran agama Islam. Nah, ini sketsa rupa para Wali Songo ya. Untuk peninggalan-peninggalan peradaban Islam, ini adalah makam Sultan Malik Al-Soleh yang terletak di Aceh. Kemudian ada peninggalan Masjid Raya Baitur Rahman yang sekarang juga masih ada, peninggalan kerajaan Aceh di Darussalam. Masjid Agung Demak tentu masih ada sampai sekarang. Masjid Laweyan, peninggalan kerajaan Pajang. Kemudian peninggalan kerajaan Islam Mataram merupakan serapan serat sastra Ganding karya Sultan Agung. Ya, ini ya peninggalan masa kerajaan Islam di Nusantara. Ya. Masjid Jami Sultan di Ternate, Istana Ki, peninggalan kerajaan Islam di Tidore. Yang terakhir Masjid Katangka, peninggalan kerajaan Islam di Makassar. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini ya. Ini adalah lanjutan jadi organisasi Islam sebelum dan setelah merdeka. Tapi ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pokok bahasan kita hanya sampai di tadi ya, peninggalan kerajaan Islam di Nusantara. Terima kasih sudah menyimak pelajaran kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.